Kerumunan orang di sekitar Masjid Finsbury Park di Seven Sister Road, London, Inggris, panik sekaligus marah setelah ada sebuah mobil yang diduga menabrak pejalan kaki di sana. 1 orang tewas dan 10 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa tersebut. Para korban ini adalah jemaah yang sedang melakukan perjalanan pulang setelah beribadah di masjid. Sementara itu, pelaku yang mengendarai mobil van ditangkap setelah sebelumnya berusaha kabur dari lokasi kejadian. Di kota Reading, Inggris, bus yang melaju kencang menabrak seorang pejalan kaki. Meskipun syok karena tertabrak secara keras, pria yang diketahui bernama Simon Smith bisa langsung berdiri dan masuk ke sebuah tempat makan di dekatnya untuk mendapat pengobatan. Seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dihantam mobil yang dipacu cepat. Bukannya menolong, pengemudi itu malah memundurkan mobilnya dan kabur dari tempat kejadian perkara (TKP). Insiden pada September 2017 ini terjadi di kawasan Jalan Old Road, Clacton, sebuah daerah di Essex, Inggris. Kasus mobil tabrak pejalan kaki juga sempat terjadi di Bandung pada tanggal 10 Januari 2018 lalu. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Otto Iskandar di Nata ini membuat 1 orang terluka cukup parah. (15 Agustus 2013 lalu, 2 orang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ditabrak hingga terbanting oleh mobil yang mengebut. Diduga pelaku adalah pencuri mobil yang sedang dikejar oleh polisi. Dan pemirsa, itulah kasus-kasus tabrak pejalan kaki versi On The Spot. Itu bintang, setinggi itu harapan. Tidak ada satupun yang menginginkan hidup susah. Namun ketika ada yang mengalaminya, apakah kita tak mau membantunya? Di manakah hati nurani manusia ketika seseorang yang sudah meninggal masih tidak mendapatkan kelayakan hanya karena perbedaan status atau kasta? Kisah-kisah berikut mungkin dapat membuat kita tersadar tentang kehidupan tidak hanya berbalut kebahagiaan. Inilah nasib miris jenazah versi On The Spot. Sungguh pilu apa yang terjadi di Karla Bahali, Odisha, India. Saroj, pemuda 17 tahun ini, harus kehilangan ibunya karena terjatuh saat ingin mengambil air di sungai. Tak sampai di situ, Saroj yang kini menjadi yatim piatu harus memakamkan seorang diri karena tidak ada satupun tetangga mau membantunya mengkremasi jenazah ibunya. Alasannya, hanya karena Saroj berada di kasta terendah. Maka dari itu, ia memutuskan untuk pergi ke hutan terdekat dengan mengayuh sepeda sejauh 5 km demi mensemayamkan orang yang telah melahirkannya tersebut. Hanya karena perbedaan kasta, tidak ada yang mau membantu Saroj. Sungguh miris ya, pemirsa. Pada tahun 2018, publik diramaikan dengan sebuah unggahan foto sekumpulan orang menandu jenazah di media sosial Facebook. Seorang warga desa Sebuasi, Pulau Telo, Kabupaten Pulau Nias, Sumatera Utara, meninggal dunia usai dirawat di sebuah puskesmas.
Keluarga meminta kepada pihak puskesmas untuk membawa jenazah tersebut ke rumah duka karena jarak yang cukup jauh. Bukan fasilitas yang didapat, pihak puskesmas beralasan kunci mobil ambulans tidak ada, jadi tidak dapat membawa jenazah itu pulang ke kampungnya. Alhasil, keluarga harus berjalan kaki sambil memandu dengan jarak hingga 7 km. Maret 2018 lalu, seorang warga di desa Cibeber, Cikahuripan, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor yang meninggal dunia harus dibawa menggunakan motor sampah karena tidak adanya fasilitas mobil jenazah. Cuaca yang mendung, hujan, dan jarak pemakaman cukup jauh memaksa keluarga harus membawa jenazah menggunakan motor sampah. Sebelumnya, keluarga ini memang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga untuk berobat ke rumah sakit saja tidak memiliki biaya. Alhasil, hanya meminum obat yang dijual di pasaran tanpa resep dari dokter. Menurut warga lainnya, motor sampah memang pernah digunakan untuk mengantar tetangga lainnya periksa ke puskesmas setempat. Namun baru kali ini untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Mereka berharap kepada pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan kebutuhan warga di desanya terkait mobil ambulans. Betapa menyedihkannya jenazah dibawa menggunakan motor sampah. Kisah miris berikutnya datang dari Lampung Utara. Saat itu Rabu sore tanggal 20 September 2017, terlihat seorang ibu bernama Delfasari menggendong anaknya yang ternyata sudah meninggal dunia di dalam angkutan umum jurusan Tanjung Karang Raja Basa. Menurut pengakuannya, anak yang berusia 1 bulan 10 hari tersebut meninggal dunia usai didiagnosis afiksia berat dan kejang di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan tidak mendapat fasilitas ambulans. Dari pihak rumah sakit membantah hal ini. Menurutnya ada kesalahpahaman dengan pihak keluarga. Saat itu ambulans sudah siap mengantar, namun keluarga harus mengurus dokumen sesuai dengan aturan rumah sakit. Ditambah ada data yang tidak pas terkait nama pasien. Tetapi karena tidak sabar, mereka memilih membawanya menggunakan angkutan umum. Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali ya pemirsa. Di India, Sankarsah terpaksa membawa pulang jenazah istrinya, Sushela Devi, menggunakan sepeda motor karena tidak mendapat layanan ambulans dari rumah sakit. Saat istrinya dinyatakan meninggal dunia, ia langsung mengurus kepulangan untuk segera dimakamkan. Bukan kemudahan, supir ambulans justru meminta uang senilai Rp2.500 atau setara hampir Rp500.000. Sayangnya, Sah tidak mampu membayar tarif itu dan terpaksa harus membawa dengan sepeda motor. Lebih menyedihkannya, pejabat kesehatan terkait menyatakan bahwa ambulans memang tidak disediakan di rumah sakit tersebut dan satu-satunya ambulans yang ada tidak berfungsi. Betapa mirisnya. Lagi-lagi di India,
Pada Agustus 2016 lalu, Dana Majhi harus memikul jenazah istrinya Amang yang meninggal karena penyakit TBC di Rumah Sakit Distrik Kota Bhawanipatna, negara bagian Orissa. Menurut cerita, setelah mengetahui bahwa istrinya meninggal dunia, ia segera menemui staf rumah sakit untuk meminta ambulans agar mengantar ke rumahnya yang berjarak 12 km. Namun karena tidak memiliki biaya untuk menyewa ambulans atau mobil pribadi, terpaksa ia memikul dari rumah sakit hingga rumah untuk dikremasi dengan berjalan kaki. Ditemani sang putri yang berusia 12 tahun bernama Chaula, ia terus berjalan hingga orang-orang yang melihat merasa iba dan memberikan bantuan dengan menelpon ambulans. Tak sampai di situ, seorang pejabat distrik Kalahandi langsung mengatur kendaraan dan memberikan Rp2.000 atau setara hampir Rp400.000 sebagai biaya kremasi. Nasib miris jenazah selanjutnya menimpa warga Bonggoro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mapi meninggal dunia di Puskesmas Kajang. Dan mirisnya ambulans yang ada tidak diperbolehkan untuk membawa jenazah. Alhasil, tengah malam keluarga membawa pulang jenazah dengan memandu menggunakan bambu dan sarung sejauh 5 km. Dinas terkait pun membenarkan hal ini dan tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi peraturan puskesmas tersebut. Dan pemirsa, itulah kisah nasib miris jenazah versi on the spot. Semoga tidak ada lagi kisah jenazah yang masih harus mengalami kesulitan hanya karena terbentur biaya ambulans. Amazing trip always.